Ya, baik. Metodologi pengajaran, media pembelajaran, atau mau fokusnya di karakteristik peserta didik, yang mana pengujiannya atau pengembangannya dilakukan dalam bentuk maharoh, tata bahasa dan kosakata, atau yang tadi disampaikan oleh Prof. Zainal bersifat interdisipliner, psikolinguistik atau sosiolinguistik, atau mungkin neurolinguistik, seperti itu. Nah, jadi ini adalah ruang lingkup yang memungkinkan untuk dikaji dalam tesisnya Bapak Ibu. Seperti itu. Kalau untuk di apa namanya, kalau ini mungkin hanya mengingatkan kembali saja, saya yakin insya Allah Bapak Ibu sudah memiliki pengalaman. Jadi metode penelitian merupakan cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data. Jadi data yang didapatkan dalam penelitian itu harus bersifat datanya rasional. Jadi data itu memiliki angka atau memiliki sumber data yang rasional. Empiris atau dapat dilihat, empiris itu dapat diindra. Misalnya Bapak Ibu ingin mengukur misalnya kebiasaan membaca teks berbahasa Arab. Jadi memang harus diukur secara empiris. Pengukurannya tentu menggunakan instrumen. Instrumennya harus valid. Jadi semua proses penelitiannya pun harus sistematis. Jadi intinya dalam metodologi penelitian untuk mendapatkan datanya harus secara rasional, empiris atau dapat diindra, sistematis prosesnya dan valid dari semua data-datanya. Seperti itu. Kemudian tujuan dari penelitian itulah yang menentukan metode apa yang akan Bapak Ibu gunakan. Jadi kalau tujuan penelitiannya adalah ingin membuktikan sebuah teori, ingin membuktikan asumsi Bapak Ibu, atau ingin eh, kan kalau di penelitian kuantitatif itu kita mulai dari berhipotesis dulu ya. Jadi ada dugaan sementara gitu. Jadi kita menduga bahwa ada pengaruh misalnya jika ada perlakuan A terhadap hasil belajar gitu. Nah, jadi kalau tujuannya seperti itu, maka Bapak Ibu dapat menggunakan penelitian kuantitatif. Kalau di PBA S2 PBA ini di mata kuliah yang saat ini sedang kita ampuh bersama, di sini nanti akan ada materi mengenai penelitian kuantitatif, fokusnya kepada metode yang sifatnya eksperimen. Itu. Jadi kalau eksperimen. Cuma mungkin yang membedakan adalah variabel X-nya itu tentu ada dua variabel. X1, X2 terhadap Y. Gitu. Jadi bedanya dengan S1, kalau di S1 mungkin satu variabel X dan satu variabel Y. Tapi kalau di dalam eksperimen yang digunakan untuk S2 PBA ini menggunakan dua variabel X. Misalnya barangkali misalnya pengaruh media pembelajaran A dan proses penilaian B misalnya terhadap hasil belajar C, misalnya seperti itu. Ya, jadi memang ada dua variabel X yang digunakan untuk membuktikan apakah dugaan atau hipotesis sementara kita itu betul atau salah gitu, bukan betul atau salah, positif atau negatif seperti itu. Kemudian barangkali Bapak Ibu waktu S1 ada yang penelitiannya menggunakan kualitatif. Penelitian kualitatif ini sifatnya adalah penemuan yang mana ingin melihat lebih lanjut atau meneliti lebih dalam mengenai sebuah fenomena. Jadi kalau tidak salah kemarin ada yang meneliti mengenai karya siapa kemarin, Imam Bukhari atau siapa ya kemarin itu. Jadi meneliti sebuah karya, nah itu bisa Bapak Ibu lanjutkan. Tapi yang penting yang kemarin telah kita sampaikan yang penting penelitiannya itu berkaitan dengan KKNI level 8, yaitu memiliki inovasi. Seperti itu. Jadi ada inovasinya. Jadi kita tidak hanya meneliti karya, kemudian karya sastra atau karya apa gitu ya, misalnya teks, tapi tidak ada hasilnya, tidak ada rekomendasinya. Nah, itu masih dalam ranah S1 kalau seperti itu. Kalau dalam ranah S2 minimal ada inovasi yang dapat diimplementasikan untuk pengajaran atau pendidikan bahasa Arab. Gitu. Atau yang berikutnya yang sifatnya pengembangan. Pengembangan ini penelitian gabungan ya antara kuantitatif dengan kualitatif. Barangkali misalnya Bapak Ibu ingin mengembangkan lebih lanjut mengenai bahan ajar atau modul ajar yang memang ada di sekolah seperti itu dan lain sebagainya. Nah,
Selanjutnya mungkin fokusnya di sini. Nah, kapan penelitian itu bisa dilakukan secara bukan, kapan seharusnya penelitian Bapak Ibu dilakukan secara kuantitatif dan kapan dilakukan secara kualitatif. Penelitian Bapak Ibu akan dilakukan secara kuantitatif jika satu, masalah yang merupakan titik tolak penelitiannya sudah jelas. Jadi misalnya contohnya tadi titik tolak penelitiannya sudah jelas. Misalnya saya ingin fokus apa namanya membuktikan apakah ada pengaruh antara misalnya metode tim games turnamen terhadap hasil belajar. Nah, jadi titik tolaknya sudah jelas gitu. Tapi kalau kualitatif bisa jadi masalah yang merupakan titik tolak penelitiannya boleh jadi belum jelas. Gitu. Jadi biasanya kalau penelitian kualitatif eh, sangat memungkinkan terjadinya perubahan atau penyesuaian kembali terhadap judul tanpa mengubah esensi dari apa yang ingin kita teliti. Gitu. Jadi kalau ibaratnya kalau penelitian kuantitatif itu ibarat kita masuk ke hutan, tapi kita sudah tahu daun atau buah apa yang mau kita petik di dalam hutan tersebut. Seperti itu. Jadi misalnya mau memetik buah yang berwarna merah, di hutan tersebut hanya ada buah apel misalnya. Jadi kita hanya masuk hutan, ambil apel, keluar lagi selesai. Itu penelitian kuantitatif. Sementara kalau penelitian kualitatif, ibaratnya kita masuk hutan, kita ingin memetik buah atau daun ya, mungkin buah saja, buah yang berwarna kemerah-merahan. Ternyata begitu kita masuk ke sana ada buah apel, ternyata di bagian sebelah sananya ternyata masih ada, oh ada buah ceri, oh iya petik lagi. Kemudian ada lagi buah yang berwarna merah. Oh ya, tambah lagi, petik lagi. Nah, sehingga ibaratnya kalau perbedaan dari penelitian kuantitatif dan kualitatif seperti itu. Kalau kuantitatif, titik tolaknya sudah jelas. Permasalahan yang ingin diselesaikan sudah jelas, tidak akan berubah sampai akhir penelitian, gitu. Sementara kalau kualitatif, bisa jadi dia berkembang dalam proses penelitiannya, gitu. Kemudian, dalam penelitian kuantitatif, peneliti ingin mendapatkan informasi yang lebih luas dari suatu populasi. Jadi sifatnya kalau penelitian kuantitatif itu memang menggunakan populasi ya Bapak Ibu. Ada populasi, ada sampel. Dalam penelitian kuantitatif itu kecenderungannya adalah berusaha melakukan generalisasi. Jadi maka dari itu dalam penelitian kuantitatif selalu menggunakan sampel dalam penelitian. Jadi, sampel dalam penelitian itu ibarat katanya misalnya kita mau membeli buah ke pasar, saat Bapak Ibu mau membeli buah jeruk, tentu kan ada beberapa sampel di atasnya. Jadi saat kita mencoba salah satu jeruk, terus kita rasa, oh ini jeruk ini manis gitu. Artinya satu tumpuk itu kita bisa katakan, oh ini populasi jeruk yang manis semuanya. Nah, kalau penelitian kuantitatif seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita hanya mengambil beberapa sampel, kemudian kita lakukan penelitiannya. Apabila penelitiannya menunjukkan memiliki adanya pengaruh, misalnya terhadap perlakuan yang pernah kita berikan, nah artinya misalnya ada 30, misalnya populasinya ada 100. Nah, kemudian kita hanya mengambil 50 sampelnya untuk diteliti. Apabila terdapat pengaruh terhadap 50 sampel itu, asumsinya akan terdapat pengaruh juga terhadap 100 populasi yang memang ada. Seperti itu. Kalau penelitian kualitatif mungkin tidak fokus terhadap populasi itu. Bisa jadi yang diteliti bisa jadi hanya satu orang, bisa jadi misalnya ada studi kasus seperti itu atau etnografi gitu. Jadi sifatnya tidak tidak ada generalisasi kalau di dalam penelitian kualitatif. Gitu. Kemudian mungkin dua hal itu yang banyak apa namanya mendapati perbedaan ya, yang terdapat banyak perbedaan antara penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Tentu kalau kuantitatif nanti akan melibatkan analisis yang menggunakan beberapa aplikasi gitu. Sementara kalau kualitatif fokusnya adalah apa namanya bagaimana kita menganalisis data menggunakan metode-metode atau teori-teori yang memang ada yang berkaitan dengan metode yang kita gunakan seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu kiranya untuk pengantar. Jadi kalau di S2 PBA ini kemarin hasil diskusi dengan Prof Zainal juga dengan Ustadz Samsi,
kita akan fokusnya ke kita akan fokusnya di beberapa metode, tapi tidak menutup kemungkinan apabila Bapak Ibu barangkali memiliki referensi metode yang di luar ini. Jadi kalau kita yang akan kita pelajari bersama yaitu metode penelitian kuantitatif yang eksperimen. Kemudian untuk kualitatifnya ada analisis isi, studi kasus dan etnografi, penelitian tindakan, serta penelitian pengembangan. Tapi tidak menutup kemungkinan apabila barangkali waktu S1 Bapak Ibu ada yang menggunakan penelitian korelasional gitu. Ingin dilanjutkan kembali, ingin menambah variabel. Misalnya waktu S1 sudah ada variabel X dengan Y, X-nya sudah ada satu, terus mungkin mau ditambahkan. Ya, itu tidak menutup kemungkinan selama memang penelitian tersebut masih mungkin dan urgen untuk dilakukan. Gitu, dan memiliki nilai inovasi. Kiranya mungkin seperti itu tambahan dari apa namanya dari saya berkaitan dengan ya ini lebih kepada pengantar saja ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin sekarang kita bisa melanjutkan ke arah diskusi. Eh, Prof. Zainal dengan saya ingin mengetahui lebih lanjut mengenai permasalahan untuk rencana tesisnya Bapak Ibu. Karena nanti pertemuan yang akan datang, eh, apa namanya, fokus pembahasannya adalah terhadap topik penelitian. Gitu. Topik penelitian disertai dengan instrumen apa saja yang Bapak Ibu butuh untuk kembangkan dalam penelitian Bapak Ibu, gitu ya. Jadi selanjutnya mungkin kita lebih kepada diskusi ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya bertanya terlebih dahulu kepada Ibu Hilda Syaadah. Hilda. Iya, Sisa. Iya. Hilda waktu skripsi tentang apa Hilda? Waktu skripsi Mm-mm. ngambil pengembangan Ah, media pembelajaran. pengembangan media pembelajaran. Untuk Iya, untuk siswa di MTS oh, 948. siswa MTS. Medianya apa Hilda? Medianya kartu kuartet. Oh, media pembelajaran kartu kuartet. Nah, sudah ada rencana untuk tesis? Eh, Baru gambaran aja sih, Ustazah. Niatnya Iya. mau pengembangan Mm-mm. lagi. Mm-mm. Iya, niatnya mau pengembangan lagi di sekolah juga. Di sekolah yang sama atau sekolah berbeda? Sekolah yang beda. Oh, sekolah yang berbeda. Jadi Iya, mungkin arahnya lebih ke pengembangan ya. Pengembangan media lagi ya. iya insya Allah sudah. Oh, sekarang sudah bekerja di mana? Sudah? Sekarang di sekolah di Depok sudah di SD. Oh ya, di SD ya. Jadi mungkin kalau untuk memudahkan Hilda, penelitian Hmm, pengembangannya bisa dilakukan di sekolah gitu. Jadi sambil bisa dipraktekkan gitu. baik Pengembangan sudah. media pembelajaran di SD. Baik, kemudian Kaisar Nah, Ustazah, maaf Ustazah, ya. kamera laptopnya rusak Ustazah. Ya, Kaisar. Kaisar skripsinya kemarin tentang apa, Kaisar? Pengembangan media pembelajaran juga Ustazah di MTS Mm-mm. Istiqlal. Oh, di Istiqlal. Pengembangannya apa? Itu Ustazah apa namanya? Google Site Ustazah, kayak website gratis gitu Ustazah. Mm. Sudah ada rencana untuk Eh, tesis? Rencananya sih pengen swipe ke kayak eksperimen AI gitu Ustazah. Tapi kalau misalkan dilanjutin tadi Eksperimen ganti AI. sekolah gitu bisa nggak Ustazah? Eksperimen AI. Boleh Iya, diulang, Kaisar? Boleh iya. eksperimen AI. Heeh. Tapi kalau misalkan ini Ustazah pengen nanya kan tadi, anak kan pengembangan tuh Ustazah. Mm-mm. Itu pengembangannya diganti ke sekolah lain gitu, Ustazah. Itu boleh nggak sih, Ustazah? Apa? Eh, apa nggak mau mencoba ini apa namanya metode yang lain atau apa namanya pengalaman yang lain, Kaisar? Untuk Iya, eksperimen AI ini menurut saya sih bagus. iya, Tinggal Ustazah. di Niatnya sih pengen itu sih, Ustazah. tinggal difokuskan lagi saja. Untuk Kaisar sendiri sekarang guru di mana, Kaisar? Eh, Sekarang gurunya belum linear sih, Ustazah. Masih PI, Ustazah.
Oh, PAI. Ya, oke, oke. Eksperimen AI, boleh nih. Kekinian ya. Kemudian Zuniko, Iya, sudah. iya, Kalau Zuniko. ya kemarin ya PTK sudah Oh, PTK di. di Pondok neliti anak SMA Oh, di pesantren. Rencana untuk pesantren. tesisnya? Kayaknya mau ganti eh mungkin ke eksperimen kayaknya sudah Eksperimen. mau ngebahas Masih di tentang sekolah yang mahal sama. ya mungkin di sekolah yang sama Hmm. dan masih di ranah Maharah Kalam. Mm-mm. Fokusnya di kalam ya. Oke. Heeh. Oke. Ini sementara saya data dulu aja. Mungkin nanti kita akan diskusi lebih lanjut ya. Oke, Lutfi ya. Hadir saja Iya, Lutfi ya. Waktu skripsi tentang apa, Lutfi ya? tentang pengaruh penerapan kartu pembelajaran terhadap penguasaan kosakata bahasa Arab. Oh, sudah eksperimen ya. Ya, Ustazah. Untuk tesisnya bagaimana? Sudah ada rencana kah? Pengennya bikin animasi AI gitu, Ustazah. Oh, pengembangan ya? Mm-mm. AI, oke. Bisa. Kemudian Farah Anjeli. Iya sudah Mm-mm. waktu S1 kemarin analisis analisis isi saja Mm-mm. Dalam dan Al-Quran sudah. Al-Quran. Untuk rencana tesisnya bagaimana? Dan yang tesisnya mau ke ini sudah apa eh, pengembangan media kan bahan-bahan ajar sudah Oh, pengembangan bahan ajar. Untuk di sekolah ya? di pesantren. Oh, sekarang mengajar di pesantren ya, Anjeli? Nah, Oh cuman ya, baik. Mm-mm. cuman megangnya bukan bahasa Arab di sini, megang tahfiz. Tahfiz, Hmm. hadis, apa? Oh, tahfiz Tahfiz, ya. tahfiz. Ya, oke. eh Syukran. Ustazah Ibu Isna Aprila Tambunan. Iya, sudah. Iya, Penelitiannya waktu kemarin. skripsi ya. Ya. Kemarin S1 ngambilnya eksperimen saja Oh ya, tentang tentang pengaruh penggunaan media pembelajaran mm, mimikri and apa menghafal gitu saja mimikri. terhadap penguasaan Mm, Frodet di SMP mm. Ulunuha Medan. Oh, dari Medan ya. Ya, Sudah ada rencana untuk tesis? rencana sih masih eksperimen juga sudah rencananya, Mm-mm. tapi mungkin Mm-mm. beralih ke BIA lingkungan bahasa. Lingkungan bahasa ya. Mm. Oke, baik, syukran sudah Isna Aprila. Suma Pan saja. Abi Ansori. Waktu Ya, Ustaz. skripsi, ya, saat waktu skripsi menggunakan judul apa, Ustaz? Analisis Ustazah, pada Analisis, Al-Quran Kalam Khabar. analisis kalam khobar. Iya, betul. Oh, baik. Untuk tesisnya sudah ada rencana, Ustaz? Kalau tesis sih belum ada rencana sih, Ustazah, tapi pengennya sih analisis lagi. Oh, mau ke Analisis analisis linguistik. Mm-mm. linguistik ya. Ya, fokusnya masih terhadap ini ya, masih menggunakan em, apa analisis ya. Taib syukran Ustaz Abi Ansari, Suma Ustazah Mala Yusni Salsabila Rambe. Tidak ada ya. Oke. Nazwa Syarifah, Ustazah Nazwa Syarifah. Ustazah, Ya. skripsi sebelumnya saya ini Ustazah penelitian pengembangan. Pengembangan apa? Medianya medianya Nearpod.
Mm-mm. Mungkin Oh, nanti median untuk report ya. tesis, Mm-mm. iya. Mm-mm. Untuk tesis mungkin baru rencana sih, sepertinya mau pindah ke eksperimen Ustazah. Mau, Oh, eksperimen. Mm-mm. iya, Eksperimen ya. Oke, baik. Cuman iya, belum menentukan ya. Variabelnya belum ditentukan ya. iya belum Ustazah. Iya, oke baik. Semua Ustazah Nur Hasanah Namun waktu Ustazah, skripsi. Ustazah Waktu Putih untuk skripsi eksperimen kemarin itu ngambil pengaruh metode cooperative learning terhadap hasil Mm-mm. belajar siswa SMP Muhammadiyah. Mm-mm. Kalau rencana tesisnya apa Ustazah? Rencana tesis kebetulan Ana sekarang ngajar di SMK ya. Mm-mm. SMK itu em, ada masalah ketika ngajar di SMK jurusan games dan animasi. Karena Mm-mm. anak-anaknya lebih tertarik dengan bikin games, bikin film, Mm-mm. bikin animasi. Terus Mm-mm. tantangan besar ngajar bahasa Arab di anak-anak yang Iya. calon programmer gitu kan. Mm-mm. Makanya Ana mau gimana bahasa Arab ini ada korelasi dengan keahlian dia gitu. Rencana Mm-mm. judul tesisnya penerapan pendekatan kontekstual melalui Mm-mm. penugasan pembuatan games dan animasi. Mm-mm. Beberapa Pendekatan udah Ana coba, kontekstual. jadi gamesnya itu bukan kita guru yang buat, tapi gimana materi-materi yang kita sajikan itu nanti mereka itu hasilnya itu bikin games, bikin film Mm-mm. animasi. Jadi mereka itu membuat Berbahasa animasi Arab. bahasa Arab, terus mereka Mm-mm. membuat games bahasa Arab, karena memang keahlian mereka di situ. Jadi kalau kita contoh belajar kalam, Mm-mm. maju percakapan, daripada Mm-mm. dia yang maju, mereka lebih tertarik bikin animasi percakapan gitu. Karena memang ahlinya di situ. Terus kayak menghafal kosakata bahasa Arab, Mm-mm. mereka lebih tertarik, mereka mengaplikasikan di dalam games, kayak mencocokkan, nanti mereka tuh bikin kosakatanya, bikin gambarnya, nanti mereka bikin soal-soal menjodohkan. Jadi Ana rencananya pengen ke situ. Jadi Mm-mm. nantinya mereka itu mempunyai produk games Mm-mm. buatan mereka sendiri tapi berbahasa Arab Berbahasa Arab. Oh gitu. ya bagus. Nah, jadi Oke. bukan kita yang buat, tapi anaknya Mm-mm. yang Mm-mm. produktif gitu. Uh-uh. Tapi Itu dalam penelitian ini fokusnya bagaimana kita membuat anak itu untuk merancang ya, tertarik tertarik merancang untuk dan ya. tertarik belajar bahasa Arab. Karena kalau bahasa Arabnya disamakan dengan anak-anak lain gitu, ya MTS nggak ya, tentu berbeda ya. tentu berbeda seperti itu. Mm-mm. Baik, terima kasih Ustazah Nana. Mungkin nanti kita bahas lebih lanjut ya. Ustadz Muhammad Ihsan. Eh, ini udah untuk Ya. skripsi kemarin itu saya meneliti tentang kompetensi pedagogi guru Mhm. dalam meningkatkan kreativitas belajar di MTS. Mm-mm. Tapi kalau untuk tesisnya belum ada gambaran sama sekali sih Ustazah. Oh ya baik. Kalau belum ada gambaran mungkin nanti sambil mengikuti perkuliahan ya Ustadz ya, untuk Nah, menentukan barangkali metodenya. tapi kalau izin untuk bertanya, boleh nggak nih Mm. masih dilanjutkan untuk tesisnya? Apa bisa saja apabila masih memungkinkan Ustadz, bisa dilanjutkan? Memungkinkan itu maksudnya gimana Ya, ya? memungkinkan misalnya sudah memenuhi KKNI level 8 yang mana di dalamnya sudah ada inovasi gitu, kemampuan untuk berinovasi. Jadi kalau misalnya hanya analisis saja tanpa ada inovasi mungkin perlu dipertimbangkan nilai inovasinya di mana gitu. Barangkali sudah dianalisis, kemudian hasilnya berupa produk buku yang bisa diterapkan untuk misalnya tadi ada Ustadz Abi Ansori misalnya analisis kalam khobar dalam Al-Quran. Jadi bentuknya itu bukan hanya data hasil analisis, tapi misalnya nanti menjadi sebuah buku yang mana buku itu bisa digunakan apabila ada siswa yang mau mempelajari kalam khobar gitu. Jadi ada inovasinya. Jadi menghasilkan sebuah produk. Nah, misalnya seperti itu, Ustaz. Jadi Oke. ada nilai inovasinya. Syukran, syukran, syukran. Ya, baik.
Afwan, syukran Ustaz Ihsan. Suma Ustaz Abdul Jabar Hilmi. Ustaz. Ya, Ustazah. terus skripsi kemarin tentang apa? Kemarin tentang manhaj Imam Ahmad bin Hambal fi Oh Musnadihi. ya. Mm-mm. Linear. Oke, analisis isi berarti ini ya. Iya. Untuk tesis sudah ada gambaran, Ustaz? Tesis sih pengennya pengembangan saya. Mm-mm. Pengembangan di sekolah. Karena kebetulan se- ngajar juga. Oh iya, Ya, sekolah. oke. Gitu, Mungkin Ustaz. nanti sambil mencari apa yang dibutuhkan untuk dikembangkan di sekolah ya, Ustaz ya. Iya. Ya, Baik, baik. Ustazah. Syukran, Terima Ustaz. kasih. Suma Sofia, Salsabila. Iya Ustazah, Iya. kemarin S1 saya ambil analisis kesalahan fonetik Ustazah. Oh, anak kes ya. Hmm. Untuk ini, untuk rencana tesisnya, Untuk tesisnya rencananya pengen itu Ustazah, eksperimen eksperimen berkaitan dengan media pembelajaran Ustazah, mungkin games, berupa game. berupa games ya. Oke, baik. Kemudian terakhir Ustadz Suhardi. Hadir, sudah. Ya, S1 skrip. kemarin Mm-mm. skripsinya tentang perbandingan bahan ajar di Perbandingan bahan. Indonesia, ya di Indonesia dan di Bangkok, Thailand. Oke. Hmm. Kalau rencana tesisnya, Ustaz? Paling saat ini sih lagi kepingin Ustazah ya, semoga istiqomah Mm-mm. di pengembangan, karena kan yang di S1-nya kemarin Mm-mm. analisa ya, analisa Mm-mm. dalam bentuk perbandingan gitu. Nah, pengennya menghadirkan gitu setelah didapat hasil dari data di dua negara gitu ya, Bangkok dan Indonesia, pengennya dijadiin satu keunggulan, terapan dari Bangkok, ada terapan di Indonesia gitu. Ini berarti bahasa Arab ya? Ustaz? Ya, bahasa Arab, Yang waktu penerapan skripsi bahan itu, ajar bahasa Arab. waktu skripsi itu Penerapan bahan Arab. perbandingan bahan ajar bahasa Arab ya, Ustaz? Iya, Ustazah, Oh perbandingan iya. perbandingan bahan ajar bahasa Arab di SMK Indonesia dan SMK Thailand. Oh, oke. Bahan ajar bahasa Arab di SMK Indonesia dan SMK Thailand. Baik. Sekarang kan mungkin Thailand itu juga sedang banyak kerjasama dengan Indonesia ya, Ustaz ya, terutama dalam hal Ya. pertukaran ya. Nah, jadi Betul, mungkin betul. kalau misalnya Ustadz bisa mendapati misalnya bukan komunitas ya, mungkin di mana ada sekolah yang misalnya menerima siswa-siswa dari atau mahasiswa dari Thailand, mungkin bisa karena pengalaman saya dulu juga pernah mengajar, ada satu mahasiswa pertukaran dari Thailand. Di saat dia belajar di Indonesia, dia hanya memiliki keterbatasan, maksudnya dia bahasa Inggris pas-pasan, bahasa Indonesia tidak bisa, sedang belajar bahasa Arab pula gitu. Jadi apa terlalu banyak bebannya bagi yang bersangkutan gitu. Jadi mungkin dengan adanya pengembangan bahan ajar ini yang memudahkan apa namanya ya masyarakat Thailand juga ya yang akan belajar bahasa Arab di Indonesia itu mungkin menurut saya juga bagus itu Ustaz. Bisa Iya. dilanjutkan. Tapi kemarin pas di Thailand itu, Ustazah ya, alhamdulillah ketemu banyak alumni Al-Azhar University. Jadi kita emang nggak dialognya bahasa Thailand susah Ustazah ya. Kami Iya juga betul. kesusahan. Terus yang kedua bahasa Inggris juga di mayoritas mereka tidak bisa. Iya tidak bisa Gitu kan, pas-pasan tidak karena bisa mereka juga. negara Betul. tidak pernah dijajah ya. Betul. Yang ketiga, akhirnya kami komunikasinya dengan menggunakan bahasa Arab, alhamdulillah. Cuman ke beberapa guru dan beberapa pengajaran juga kami mengajarkan tuh, alhamdulillah Ustazah. Sehingga ada beberapa lah terapan. Terus data-datanya juga masih kami bawa, masih ada di kami gitu kan. Jadi harapannya di S2 bisa dikembangkan dengan pengembangan bahan ajar lah. Diadakan gitu. Ya, bisa Ustaz. Sangat memungkinkan itu Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Suhardi. Tadi terakhir Ustazah Mala Yusni. Silakan Ustazah, waktu skripsi menggunakan judul apa?
Oke, mungkin sinyal masih error ya. Nah, jadi Pak Prof. Zainal, mohon izin kita sudah bisa mendata, Prof. Apa namanya? Berkaitan dengan skripsi dan pengalaman skripsinya apa namanya mahasiswa dan rencana untuk tesisnya gitu, Prof. Jadi eh mungkin mohon tanggapan atau mohon apa masukan dari Prof. Zainal barangkali. Oh, bukan masukan, pencerahan mungkin, Prof. Berkaitan dengan judul-judul ini, Prof. Judulnya yang bagian ini, Prof. Baik. Prof. Zainal, maaf masih di mute, Prof. Ya, maaf. Jadi kalau kita melihat pada di S1, kita kan belajar meneliti sebenarnya. Belajar meneliti dalam pengertian kita mencoba memahami apa yang dikatakan metode penelitian, dan itu mencobakan cara orang peneliti melakukan penelitian dengan prosedur, langkah, tahapan yang sesuai dengan teori, ya kan gitu. Jadi oleh karena itu penelitiannya tidak begitu nggak begitu mendalam, tapi yang penting tahapan, prosedur, langkahnya benar. Nah, apapun jawaban kesimpulannya nanti di dalam penelitian S1 itu tidak jadi masalah. Yang penting dia sudah bisa melakukan penelitian. Nah, itu untuk level yang disebut dengan KKNI level 6 ya, itu. Tanda putih ya, level 6 itu kan. Untuk S1. Iya, Prof. Iya kan? Level Kelas 2 level 8. 8. Nah, pada level 8 ini kita tidak lagi belajar meneliti. Itu sudah melakukan penelitian yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Nah, jadi oleh karena itu S1 itu belajar, kemudian S2 mulai sungguh-sungguh. Makanya sebenarnya bisa saja kita melanjutkan penelitian di S1. Atau seirama dengan S1 juga boleh. Atau yang lain juga boleh, tapi masih dalam lingkup kajian pendidikan bahasa Arab, kan gitu. Itu yang penting. Tidak ada masalah. Jadi kalaupun kita memilih apapun permasalahannya nanti, ini kan baru memunculkan permasalahan yang awal, kan artinya permasalahan umum. Nah, nanti apabila kita merancang judul, kemudian merumuskan masalahnya, mungkin judul ini mungkin permasalahan ini nanti bisa disusun dengan lebih baik, lebih tepat, lebih sesuai dengan permasalahan yang memang kita hadapi. Tapi ini kan baru poin-poin yang kira-kira yang akan diteliti, kan poin-poin gitu. Nggak ada masalah. Yang penting nanti di S2 ini kan kesungguhan di dalam penelitian, melaksanakan penelitian, kesungguhan dalam penelitian, dan berusaha untuk bisa melakukan penelitian dengan benar, tanpa ada plagiasi, tapi betul-betul murni. Pembuatan mengembangkan instrumen misalnya, itu betul kita mencoba mengembangkan instrumen sendiri berdasarkan teori. Nah, ini kita belajar di salah satu di antaranya begitu. Mungkin ada yang perlu kita tanyakan Tanda Putih ini. Ustazah Hilda Syahada ini S1-nya dari mana? Dari UNJ, Ustaz. Oh, Hilda Syahada dari UNJ? Iya, Ustaz. Oke. Ya. Kaisar Galang Persada? Ana di UNJ, Ustaz.
UNJ juga nih. Oh, Ya, banyak UNJ ya. Banyak. Oke, UNJ ya. Lutfiah, Di UNJ juga, Ustaz. UNJ juga ya, ini UNJ. Ini Farah Anjeli Nur Hidayani, Sama Ustaz. UNJ juga. Apa Iya. ya? Zuniko Anggriawan, sama Ustaz UNJ. juga nih. Dominan. Isna Aprila Tambunan, PBA di Staya Sunnah Medan, Ustaz. mana? Di Staya Sunnah. Oh, Ya. Dan As-Sunnah di Medan ya. Iya, Ustaz, benar. Dan STAI. Oh, STAI ya, STAI As-Sunnah Medan. Tapi bidang bahasa Arab ya. Iya, Ustaz. Oke. Abi Ansori Di Universitas Islam Jakarta, Ustaz. PBA. Oh, PBA Win Ciputat. UIJ. UIJ. Oh, Universitas Islam Jakarta ya, Jakarta. Oh, UIJ ini yang ada di ini ya. Di Hutan Kayu. Hutan Kayu. Oh, oke. Malayusni Salsabila Rambe. Nah, Ustaz. STI Dari PBA di STIT Hidayatun Najah Bekasi. Oh, STIT Darun Najah Bekasi. Hidayatun Najah. Ya. Hidayatun Najah. Ini Bekasi ya. Nazwa Syarifah Rahmani. Nah, Ustaz dari UNJ juga. ONJ, oh Nazwa dari ONJ ya. Oke. Nur Hasanah. PBA UNJ, Ustadz. Juga ya, oke. M. Ihsan. PBA di Stay Ma'arif Saralangun, Ustaz, di Jambi. Saralangun. PBA STI Saralangun. Sarolangun. Ya. Kemudian Abdul Jabbar Hilmi. Di Universitas Al-Aqaf Yaman. Dari Yaman? Iya. Al-Aqaf Yaman ya? Yaman. S1-nya di sana ya? Iya, betul. Oh, jadi tekan dalam bilang Arabia ya, jadi. Iya. Oke. Dulu berangkat ke sana apa? Tamat dari apa di Indonesia? Tamat dari pesantren, Ustaz, Darun Najah. Oh, dari Darun Najah langsung berangkat ke sana. Darun Najah yang di Bogor. Berapa tahun di sini? Jabar. Baru lulus 1 tahun, Ustaz. Baru lulus 1 tahun ya. Di sana berapa tahun? Di sana 6 tahun. 6 tahun ya, alhamdulillah. Ya. Okay. Syafiah Salsabila. PBA UNJ, Ustaz. UNJ. Suhardi. PBA di Universitas Juanda Bogor, Ustaz. Juanda Bogor ya? Oh, Iya. Juanda Bogor itu yang di apa namanya? Di keluar tol Bogor Ciawi. Ya. Ciawi Iya. ya? Oh iya, betul. Iya. Sebelah kiri kan? Ya kan dari sini? Dari UNJ juga. Ada dosen pernah di UNJ, jadi rekomendasi. Siapa? Ibu, sebentar, Bos. Zahra bukan Ustaz. Iya, betul. Siapa? Ibu Zahra juga sama Ibu Humay. Ibu Humay. Iya. Humay itu Humairatu Zahra, Zahra. ya betul. Iya, betul. Alumni PBA, Prof. Saya dulu Alumni PBA yang ke Qatar, Prof. Oh iya. Oke, ya. Nah, ini nambahnya banyak dari UNJ ya. Ada yang dari Medan juga nih. Ya, Medan. Ada yang dari Saralangun. Ada yang dari Bogor. Jadi ada yang dari mana lagi tuh?
Bekasi ya. Bekasi. Ada Bekasi, ada Medan, Sarolangun, Bekasi, Bogor. Yaman malah satu lagi nih, Yaman. Yaman takhasus bidang apa itu? Apa namanya? Apa namanya? Apa? Takhasus Bidang sunnah wa ulum. Takhasus sunnah ulum. wa ulum. Sunnah wa ulum. Sunnah wa ulum. Oh, sunnah wa ulum. Ya. Ya, oke. Berarti ini ahli ini nih. Ahli hadis jadinya kan? Amin, Jabar. Amin. Oke, nanti kita coba belajar ya sama Abdul Jabar. Abdul Jabar. Ya, Abdul Jabar. Oke, ya jadi begini. Kalau begini berarti nanti bisa mudah-mudahan saling mendukung ya. Biasanya teman-teman itu saling mendukung di antara satu dan yang lain supaya kuliahnya bisa lebih lancar. Apalagi 3,5 penyusunan. tahun ya. Iya, bisa 3,5 semester ya, Prof. Sorry, maaf. 3 semester, berapa? Prof. Ya, berapa? 3 semester. Diharapkan 3 semester sudah lulus. 3 semester berarti itu berapa? 1,5 tahun ya? 1,5 tahun. 1,5 tahun ya. 2 tahun lah paling lama gitu. Bisa selesai cepat. Nah, bekerja ada yang ngajar di perguruan tinggi. Ada yang ngajar? Nggak ada ya? Nampaknya belum ya, Prof. Belum ya. Yang mengajar banyak di mana? Di tingkat apa ini? Tingkat ada yang mengajar dulu. Yang mengajar di siapa? Di MA. Abdul Jabar, Sar. Di MA. Abdul Jabar di mana? Abdul Jabar. Di MA Jakarta, Sar. MA Sirul Asfar. MA Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah Sirul Asfar namanya di Jakarta. Jakarta mana itu? Jakarta Timur, Sar. Timur ya. Oh, ya. Alhamdulillah begitu. Ada lagi yang ngajar di mana? Yang lain? Nur Hasana, Ustadz. Nur Hasana. Nur Hasana di mana? Nur Hasana. Di SMK 6 di Blok M, SMK Negeri 6. Negeri 6 Blok M ya. Kok larinya SMA? Emang di sana bahasa Arab ya? Ada bahasa Arab di sana? Baru jalan 3 tahun, Ustadz. Biasanya bahasa asingnya itu bahasa Perancis sama Jerman. Lalu pas tahun ketiga dibuka bahasa asingnya itu bahasa Arab. Jadi sangat-sangat baru. Oh, alhamdulillah. Baru 2 tahun lah, 2 tahun. Jadi masih meraba-raba. Nah, itu perlu pengembangan itu. Pengembangan untuk menyusun kurikulumnya. Selabus dan materi ajarnya itu banyak sekali bahan untuk penelitian di sana. Ya, banyak sekali penelitian di sana. Karena memang hal yang baru. Belum ada di SMK, baru perdana. Iya, ada makanya ini bahasa SMK Arab. kan. Biasanya kan SMA kan, ini SMK kan. Iya. Gitu. Udah gitu jurusan SMK-nya yang animasi sama games, Ustadz, yang ada bahasa Arabnya. Itu, makanya. Makanya jadi ini. Mereka, itu dia tantangannya di situ. Tantangannya itu. Iya. Iya, bagus itu, bagus tuh. Makin ada tantangan, makin bagus. Siapa lagi yang mengajar ini? Hilda, Di Ustaz. mana? Siapa? Hilda di mana Hilda? Di SDIT di Depok, Ustaz. SDIT, Islam Terpadu ya? Iya. Dulu di Depok. Mengajar bahasa Arab bagaimana ininya? Atau kelas mengajarkan? Sekarang ngajar kelas, Ustaz. Kelas ya, tapi ada bahasa Arabnya kan, karena SDIT ya? Iya, Ustaz, ada bahasa Arabnya. Oke, ya. Siapa lagi yang ngajar di SD, TDIA, atau Sanawiyah, atau SMP, atau SMA? Mana Ustaz? Zuniko di mana? Karena di SDI. SDI. Islam. Di? Namanya Al-Amanah. SD Islam Al-Amanah di? Di Tangerang. Oh, Tangerang ya. SD Islam Al-Amanah di Tangerang. Ngajar kelas atau mata pelajaran bahasa Arab saja? Gimana? Bahasa Arab sama fikih.
Seorang pembiki. Oh, jadi bukan kelas, saya tidak megang kelas kan? Tidak. Eh, Iya. megang kelas juga, tapi ngajarnya cuman 2 mapel itu. Oh Maksudnya jadi iya wali iya. kelas, tapi ngajarnya 2 mapel. Oh bagus itu, bagus. Jadi fokus ya. Fokus ya. Ya, ya bagus ini kok. Ya, yang lain ada lagi ngajar di mana? Ardi, Sat. Oh, Sardi, di mana Sardi, Mas Sardi? Eh, Hardi di pesantren, Sat. SMP dan SMA. Pesantren. Oh, sama-sama di pesantren mana? Di Bogor juga, Sat. Bogor ya. Wah, alhamdulillah. Ya. Ya, itu berarti kan betul-betul fokus bahasa Arab kan, Sardi? Eh, tahfidz, bahasa Arab sama ilmu syar'i, Sat. Oh, alhamdulillah. Oke, ya. Ya, siapa lagi yang lain? Farah Anjali Yang Ustaz. Farah jadi di mana? Sama Ustaz di pesantren juga di Bekasi. Pesantren Bekasi ya? Pesantren apa namanya? Pesantren Tahfiz Sahabat Quran. Oh, tahfiz. Ya, Iya, SMP SMA. di sama-sama ya. Di mana ini Bekasinya? Jatisari Ustaz. Oh, Jatisari ya. Oke. Ya. Ada lagi yang lain? Sofia Ustaz. Iya. Sofia. Sofia, di mana? Di SD Islam Riyadus Solihin Bekasi Ustaz. SD Islam Riyadus Solihin di Bekasi ya. Riyadus Solihin di mana nih? Di Bekasi mana nih? Bekasi Timur. Bekasi Timur ya? Bekasi Timur. Oh iya. Oh ini Bekasi Barat ya. Kalau Keranji Bekasi Barat. Saya kan di Keranji. Iya. Oke. Ada lagi yang lain? Abi Ustaz. Ya, Abi Ansori. Di Gimana? Sanawiyah Ustaz. Ustaz di Sanawiyah MTS Negeri. Sanawiyah MTS Negeri di 18 Jakarta Timur. Di Jantung. Oh, di Jantung ya? Oh, bahasa Arab kan ngajarnya? Belum dapat Ustaz bahasa Arab ya. Baru Jadi dapat tahfiz sama Kurdis. Oh, tahfiz dan Kurdis. Iya, Kurdis rencananya apa ya? sih Al-Quran dan Hadis Ustaz. Wah, Quran dan hadis. Ya. Singkatan. Baik. Singkatan. Oke. Iya. Jangan salah nih. Oke. Yang lain? Ada lagi? Kenal Ustaz. Iya. Isna Aprila. Silakan. Di mana? Ngajar di SMP Islam Ulun Hamidan Ustaz. SMP Islam? Ulun Hamidan. Di mana? SMP Islam Ulun Medan Ustaz, di Medan juga masih. Oh, Medan, di Medan. Medan ya. Iya, karena kadang pendengaran itu. Oh, ini yang Tambunan tadi ya, anak kita. Tambunan itu kan Taman Selatan ya? Taman Selatan ya? Kurang Aslinya. tahu sih. Kurang tahu Ustaz. Oh, kenapa? Udah lahir di Medan? Nah ya, enggak juga Ustaz. Oh, lahir di Lahirnya mana? di kemarin pas orang tua dinas di Gunung Tua. Oh gitu. Iya. Iya, oke. Yang lain? Ada lagi? Nggak ngajar sih Ustadz, tapi tim kependidikan. Malayusni Salsabila Rambe. Tim pendidikan Iya. di mana? Di mana? Di kampus TIT Hidayatun Najah STIT. Di mana? TIT Tempatnya? Hidayatun Najah, Bekasi. Bekasi ya, di Bekasi. Iya. Tim pendidikan itu maksudnya apa itu? Di bidang UPT asrama, jadi Ana ngurus asrama mahasiswi Oh dari gitu. program. Iya. Ya, oke. Ya, mudah-mudahan nanti suatu saat nanti mengajar. Bagus. Ya, oke. Amin. Yang lain masih ada? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, waktunya juga udah habis kelihatannya ya. Tanda putih. Tadi Ya, Prof. Najwa mau bicara Ustaz Oh mungkin. iya, Najwa. Oh, sama. Najwa.
Najwa, silakan Najwa. Terdengar nggak ya Ustadz? Terdengar, Nazwa. Iya. Nazwa ngajar di Iya. Yayasan Pondok Pesantren Ustadz Di mana? di Ngajar Bekasi. Oh, Bekasi ya? Najwa nggak Bekasi. Bekasi mana nih? Pondok pesantren Eh, apa? Al-Waqiah Center di Jatimakmur. Oh, Jatimakmur ya. Oke, ya, alhamdulillah. Bahasa Arab kan? Kalau sana juga pasti bahasa Arab kan? Di Iya, Pondok bahasa Arab pesantren. Ustadz. Oke, ya. Masih ada? Kalau gitu untuk malam ini kita cukupnya nggak Ustazah Putih? Ya, ya baik Prof. Ya, silakan Ya, ditutup. Prof. Ya. Baik, terima kasih Prof. Zainal dan Bapak Ibu semua. Ini kita sudah terangkum di sini ya asal pendidikan, pekerjaan saat ini yang sebagian besar mengajar, kemudian permasalahan atau rencana tesis dari Bapak Ibu. Pertemuan yang akan datang nanti kita akan fokus untuk membahas mengenai topik-topik penelitian. Jadi mungkin sepekan ke depan Bapak Ibu mulai kembali memfokuskan ya, mau penelitiannya, metodenya apa gitu ya. Kalau tadi yang memang sudah fokus, sudah tahu akan meneliti apa, ya mungkin pekan depan kita bisa diskusikan berkaitan dengan metode atau rencana penelitian tesis tersebut. Baik, terima kasih kehadiran Bapak Ibu. Presensi sudah saya isi. Terima kasih kehadiran Prof. Zainal dan arahan dari Prof. Zainal. Insya Allah jumpa lagi pekan depan, Prof. Mohon izin, jam malam, Prof. Ini kelasnya. Baik, terima kasih banyak Prof. Zainal dan Bapak Ibu semua. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Syukran Ustazah, syukran Ustaz. Afan. Ya, sukses nantinya. Mudah-mudahan. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Gitu warahmatullahi ya. wabarakatuh.